Hari ini, tanggal 18 Januari 2026, emas XAU/USD masuk awal pekan dengan kombinasi yang cukup menarik. Dari sisi kebijakan, The Fed baru saja memberi sinyal bisa jeda dulu dari kenaikan suku bunga. Sementara, besok pagi, pasar Asia menunggu rilis paket data besar dari Cina, mulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal keempat, produksi industri, sampai penjualan retail. Dua faktor ini berpotensi bikin market lagi volatile dan bikin pergerakan emas lebih agresif. Jadi di pembahasan kali ini, kita akan lihat bagaimana data dan sentimen global tersebut nyambung ke XAU/USD, mulai dari kalender ekonomi, berita makro utama, pergerakan indeks dolar dan yield obligasi Amerika, sampai dua skenario yang biasa dipakai trader, baik skenario buy maupun skenario sell, supaya teman-teman punya gambaran yang lebih terstruktur sebelum baca chart masing-masing. Sebelum kita masuk ke detail analisa, penting banget buat diingat bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan bahan belajar, bukan ajakan trading, dan bukan juga rekomendasi pribadi untuk masuk ke skenario buy atau skenario sell di XAU/USD maupun instrumen lain. Market forex dan emas itu volatilitasnya tinggi, pergerakannya cepat, dan selalu mengandung resiko. Jadi, keputusan untuk masuk, mengatur resiko, ataupun menutup transaksi sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Sesuaikan dengan trading plan, money management, dan profil resiko masing-masing. Dan kalau perlu, jangan ragu konsultasi dengan pihak yang berizin sebelum mengambil keputusan finansial apapun. Dalam beberapa hari ke depan, kalender ekonomi global cukup padat dan bisa jadi pemicu utama pergerakan emas. Dari Asia, fokus pertama datang dari Cina dengan rilis pertumbuhan ekonomi tahunan kuartal keempat, produksi industri, dan penjualan retail yang keluar sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, di mana pasar memperkirakan pertumbuhan melambat dibanding rilis sebelumnya. Dan kalau data keluar lebih lemah lagi dari ekspektasi, biasanya sentimen risiko global melemah, indeks saham tertekan, dan emas cenderung dilirik lagi sebagai aset lindung nilai. Sedangkan kalau data Cina justru lebih kuat dari perkiraan, minat risiko bisa menguat sehingga sebagian aliran dana keluar dari aset aman seperti emas. Malam hari, inflasi tahunan Kanada yang dirilis sekitar setelah sesi Amerika dibuka juga bisa menggerakkan dolar Kanada dan sentimen inflasi global, meski efek langsung ke XAUSD biasanya tidak sebesar data Amerika. Bergerak ke Eropa, kita akan dapat data tingkat pengangguran Inggris, indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman, inflasi Inggris, serta data neraca perdagangan dan inflasi Jepang menjelang keputusan suku bunga Bank of Japan. Dan semua ini akan membentuk gambaran seberapa berani bank sentral di luar Amerika mempertahankan atau mengubah kebijakan ketat mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kekuatan relatif dolar terhadap mata uang lain dan secara tidak langsung arah emas. Puncak data Amerika sendiri baru akan datang di sekitar pertengahan pekan ini dengan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga versi final, indeks harga core PCE untuk bulan Oktober dan November, serta data pendapatan dan belanja pribadi, yang semuanya sangat diperhatikan The Fed untuk menilai tekanan inflasi. Sehingga kalau inflasi inti dan belanja konsumen terlihat mendingin, pasar bisa makin yakin skenario jeda bahkan penurunan suku bunga, yang biasanya mendukung emas. Sedangkan kalau data justru lebih panas dari ekspektasi, yield obligasi dan dolar bisa menguat lagi, dan menambah tekanan ke sisi atas XAUSD. Menjelang akhir pekan, tambahan data seperti penjualan retail Inggris, indeks manufaktur dan jasa Eropa dan Inggris, indeks iklim bisnis Jerman, sampai pesanan barang tahan lama Amerika akan menjadi pelengkap narasi pertumbuhan global. Dan semua ini perlu kita baca bukan satu-satu, tetapi sebagai rangkaian data yang menggerakkan sentimen risk on dan risk off, yang pada akhirnya menentukan seberapa besar minat pasar terhadap emas. Hari ini, narasi makro pertama yang perlu kita soroti adalah sinyal terbaru dari Federal Reserve Amerika yang mengindikasikan mereka mulai mempertimbangkan jeda dari siklus kenaikan suku bunga setelah serangkaian kenaikan agresif untuk melawan inflasi. Dalam pernyataannya, The Fed menekankan bahwa langkah ke depan akan sangat bergantung pada data, dengan kekhawatiran soal perlambatan pertumbuhan dan tekanan inflasi yang mulai mereda. Dan perubahan nada ini membuat pasar mulai menghitung ulang seberapa lama suku bunga akan bertahan di area tinggi seperti sekarang. Buat emas, kebijakan yang cenderung lebih sabar dan kemungkinan jeda kenaikan berarti dua hal penting. Yang pertama, ekspektasi yield obligasi ke depan bisa turun, sehingga biaya peluang memegang emas sebagai aset tanpa bunga jadi lebih rendah. Dan yang kedua, kekuatan dolar berpotensi melemah kalau pasar semakin yakin bahwa siklus kenaikan sudah mendekati akhir. Keduanya secara teori mendukung emas, terutama ketika tekanan masih terasa di aset berisiko lain. Namun, selama The Fed tetap menegaskan pendekatan bergantung data dan tidak memberi kepastian waktu penurunan suku bunga, market bisa tetap lagi volatil. Dan itu yang bikin pergerakan XAU/USD belakangan ini cenderung agresif naik turun, mengikuti setiap komentar pejabat bank sentral dan rilis data inflasi utama. Narasi kedua datang dari zona euro, di mana data terbaru menunjukkan inflasi konsumen masih bertahan di level yang cukup tinggi, meski pertumbuhan ekonominya mulai melambat.
dengan tekanan terutama dari energi, pangan, dan gangguan rantai pasok. Sehingga Bank Sentral Eropa berada di posisi serba salah, antara menjaga inflasi supaya turun lebih cepat atau menghindari perlambatan ekonomi yang terlalu dalam. Kalau inflasi tetap bandel di atas target sementara pertumbuhan melemah, pasar biasanya mulai berspekulasi bahwa ruang kenaikan suku bunga tambahan sangat terbatas, dan dalam skenario tertentu, bahkan bisa memaksa bank sentral bersikap lebih hati-hati, yang bisa menekan imbal hasil obligasi Eropa dan membuat euro cenderung rapuh terhadap dolar. Buat emas, inflasi yang tinggi di zona mata uang besar seperti euro ini menjaga narasi jangka panjang bahwa kebutuhan aset lindung nilai masih ada, karena daya beli mata uang fiat terus tergerus. Sementara di sisi lain, ketidakpastian soal seberapa agresif atau defensif langkah Bank Sentral Eropa menambah lapisan volatilitas baru di pasar. Dan setiap episode pelemahan euro yang terlalu dalam terhadap dolar biasanya memperkuat indeks dolar dan menambah tekanan ke emas. Sedangkan kalau pasar melihat bank sentral mulai melunak, euro bisa menguat, indeks dolar melemah, dan emas mendapat ruang bernapas lebih lega. Narasi ketiga yang tidak kalah penting adalah perlambatan ekonomi Cina yang terlihat dari data terbaru, di mana pertumbuhan manufaktur dan penjualan retail beberapa waktu terakhir cenderung di bawah ekspektasi di tengah ketegangan dagang yang belum sepenuhnya reda dan kebijakan regulasi dalam negeri yang menekan sentimen bisnis dan investasi, meski pemerintah sudah berupaya memberikan stimulus untuk menstabilkan kondisi. Dari kacamata global, perlambatan Cina seringkali memicu mode hati-hati di pasar, karena negara ini menjadi motor utama permintaan komoditas dan salah satu pilar pertumbuhan dunia, sehingga ketika angka-angkanya mengecewakan, minat risiko bisa turun, indeks saham tertekan, dan arus dana cenderung mencari tempat yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika dan emas. Khusus untuk emas, pengaruh Cina ini agak unik karena di satu sisi, melemahnya pertumbuhan bisa mengurangi permintaan fisik emas untuk kebutuhan industri dan perhiasan di Asia, tetapi di sisi lain, ketidakpastian ekonomi dan potensi pelemahan mata uang lokal mendorong sebagian pelaku pasar menjadikan emas sebagai penyimpan nilai, sehingga dampaknya seringkali bercampur. Namun yang jelas ketika data Cina keluar jauh dari perkiraan, harga emas biasanya bergerak agresif mengikuti perubahan sentimen global tersebut. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar Amerika dalam sekitar 2 hingga 3 pekan terakhir, polanya cenderung menguat pelan dari kisaran bawah sekitar 98 menuju mendekati area 99 lebih, dengan beberapa hari terakhir ditutup sedikit lebih tinggi dan meninggalkan ekor bawah yang menandakan setiap penurunan cepat masih dimanfaatkan pelaku pasar untuk masuk beli dolar. Artinya, meskipun tidak ada lonjakan tajam, tekanan beli di dolar masih terasa, dan tren jangka pendeknya condong naik, dan kondisi seperti ini biasanya membatasi ruang emas untuk naik terlalu jauh, karena setiap upaya kenaikan XAU/USD sering bertemu dengan penguatan bertahap di indeks dolar. Selama indeks dolar bertahan di atas area support kisaran 98 dan terus mencoba mendekati atau menembus resistensi psikologis di sekitar 99 hingga mendekati 100, bias teknikalnya tetap memberikan beban ke emas di sisi atas. Sedangkan kalau nanti kita melihat dolar mulai gagal mempertahankan level tersebut dan justru turun lagi menembus area bawah 98, itu bisa jadi sinyal bahwa tekanan ke emas mulai mereda dan memberi ruang lebih besar untuk skenario buy berkembang. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir juga cenderung bergerak naik pelan dari kisaran sekitar 4,1% menuju mendekati 4,2% dengan candle yang relatif rapat dan tanpa penurunan tajam, menggambarkan bahwa pasar masih menuntut imbal hasil cukup tinggi untuk memegang surat utang jangka panjang Amerika. Buat emas, yield 10 tahunan ini sering dianalogikan seperti bunga deposito jangka panjang, sementara emas adalah aset yang tidak memberikan bunga. Jadi, ketika imbal hasil naik atau bertahan tinggi, sebagian pelaku pasar lebih tertarik memarkir dana di obligasi karena merasa dibayar lebih, dan itu menambah tekanan ke harga emas karena biaya kesempatan memegang emas jadi lebih mahal. Di sisi lain, sinyal The Fed yang mulai membuka kemungkinan jeda kenaikan suku bunga membuat banyak analis menilai bahwa ruang kenaikan yield selanjutnya mungkin terbatas, sehingga kalau nantinya data inflasi dan pertumbuhan Amerika menunjukkan pelemahan, imbal hasil 10 tahunan ini berpotensi berbalik turun, dan dalam skenario seperti itu emas biasanya mendapat dukungan tambahan, terutama kalau penurunan yield tersebut diiringi pelemahan indeks dolar. Untuk sekarang, selama yield bertahan di kisaran tinggi tanpa koreksi berarti, kita perlu menganggap tekanan dari sisi biaya peluang ini masih ada di latar belakang setiap kali membaca pergerakan XAU/USD. Sekarang kita masuk ke konteks harga emas itu sendiri. Secara teknikal, XAU/USD saat ini berada di area yang cukup tinggi, mendekati batas luar atas Bollinger Band. Sementara indikator momentum seperti RSI periode pendek sekitar 7 menunjukkan nilai di kisaran 70,18. Dan RSI standar sekitar 14 periode berada mendekati 81,25. Dua-duanya mengisyaratkan kondisi jenuh beli yang cukup ekstrim, sehingga wajar kalau banyak trader mulai berhati-hati mengejar kenaikan di level ini.
Dengan latar seperti itu, sejumlah pelaku pasar memetakan zona reaksi utama di sekitar 4.594,94 hingga kurang lebih 4.691,43 sebagai area resisten pendek, di mana selama harga masih tertahan di bawah kisaran tersebut, skenario sell cenderung lebih dominan dalam diskusi teknikal, dengan proyeksi koreksi bertahap ke area sekitar 4.465,32 sebagai target awal yang sejalan dengan garis tengar Bollinger Band, lalu berlanjut ke sekitar 4.350, dan kalau tekanan berlanjut ke kisaran 4.239,21 yang mendekati area bawah Bollinger. Dalam kerangka seperti ini, rasio perbandingan risiko dan potensi imbal hasilnya secara kasar dinilai sekitar 2:1, dengan tingkat keyakinan sekitar 75% oleh sebagian trader yang menyusun skenario ini. Tetapi angka-angka tersebut sangat subjektif dan bukan patokan baku. Di sisi lain, kita tetap perlu menyiapkan skenario buy yang jelas, yaitu kalau nantinya harga justru mampu menembus dan bertahan di atas zona 4.600-an tadi dengan candle yang kuat dan tidak langsung ditarik turun lagi, maka itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa tekanan jual di area atas mulai habis dan struktur tren naik jangka menengah masih beranjut. Dalam kondisi seperti itu, banyak trader lebih memilih menunggu pullback yang rapi ke area support baru di bawah harga tertinggi untuk mencari peluang mengikuti tren naik, daripada memaksa masuk di puncak saat indikator masih jenuh. Semua level yang disebutkan sebaiknya dipandang sebagai area, bukan angka pasti, dan kembali lagi bagaimana teman-teman mengelola risiko, ukuran transaksi, serta gaya trading masing-masing tanpa menganggap skenario ini sebagai ajakan langsung untuk masuk ke market. Sebagai penutup, sekali lagi perlu ditekankan bahwa seluruh pembahasan, mulai dari kalender ekonomi, berita makro, pergerakan indeks dolar dan yield, sampai skenario buy dan skenario sell di XAUUSD dalam video ini, hanyalah pandangan edukatif, yang bertujuan membantu teman-teman menyusun kerangka analisa sendiri, bukan ajakan untuk mengeksekusi transaksi tertentu. Market forex dan emas bisa berubah sangat cepat setiap kali ada data baru atau komentar pejabat bank sentral, sehingga apa yang hari ini terlihat masuk akal, bisa saja besok sudah tidak relevan lagi. Karena itu, selalu pastikan melakukan pengecekan ulang, sesuaikan dengan trading plan dan money management pribadi, dan jangan pernah mempertaruhkan dana yang tidak siap untuk rugi. Dan kalau teman-teman merasa analisa seperti ini bermanfaat, silahkan jadikan sebagai referensi belajar, dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update kondisi market yang lebih baru.